warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati saudara-saudara kami sekota Susalam, Laikan Kecamatan Penanggalan, Sepang Kecamatan Lompip, Langge Kecamatan Sultan Galat. Bahwasanya sebagai warga negara yang baik tentu menghormati sebuah sejarah. Kita tidak pernah pungkiri dan bantah serta sanggah Soekarno Hatta adalah Bapak Proklamator yang memerdekakan Indonesia. Demikian juga Bapak Profesor Ali Hazmi, ya, seorang tokoh perspektif Aceh yang merubah nama Simpang 4 menjadi Subul Salam. Dan 14 September 62 beliau pernah berkunjung ke Subul Salam. Pertama mengibarkan saka merah putih berada di Kecamatan Runding, baru pindah ke Kecamatan Simpang Kiri. Siapa pernah bisa membantah bahwasanya Bapak Makmur Saputra itu menjadi PP Bupati Singkil, pernah menjadi bupati di Aceh Singkil. Siapa pernah membantah Bapak almarhum Raja Ulasi Ujung pernah menjadi camat Simpang Kiri, Bapak Dumsah pernah menjadi camat Simpang Kiri, Bapak M Yunus di depan Doswir, depan Asilmi pernah menjadi camat Simpang Kiri. Almarhum Bapak Haji Awaludin Ujung pernah menjadi dan ramil di Kecamatan Simpang Kiri. Bagaimana dengan wilayah Singkil, kewedanan Singkil pada waktu itu? Terdiri dari 4 kecamatan, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Simpang Kiri bersatu padu. Alhamdulillah 2 Januari 2007 lahir Subul Salam dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007. Siapa pernah membantah Bapak Haji Asmauddin pernah menjadi PJ Wali Kota Subul Salam? Siapa pernah membantah Bapak Martin Deski pernah menjadi PJ Wali Kota Subul Salam? Tetapi hari ini, di hari mulia ini, Bapak DPR yang kami hormati, telah terjadi sejarah yang memilukan hati, yang begitu keji dan jahat, menghapus bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti dicopot oleh orang-orang jahat. Ini adalah sebuah tindakan konspirasi politik yang masif dan terstruktur. Oleh karena itu kami sudah membuat surat kepada Bapak Kapolres, tembusan pada Komisi 3 DPR RI, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Aceh mengusut tuntas prasasti yang dibongkar. Tidak hanya yang ada di lapangan Beringin Kota Salam, tetapi ada banyak kawan-kawan media semuanya, dan satu prasasti di lapangan bola kaki di Kecamatan Runding, dan ini bukti prasasti di SMP 1 Simpang Kiri. Oleh karena itu tangan-tangan jahil seperti ini kalau tidak mampu untuk membangun, jangan merusak darah pertaruhannya untuk melahirkan Kota Salam. Nikmati sajalah. Saya sebagai mantan wali kota nyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak unsur kemusbidaan, instansi vertikal, Bapak Kapolres dan jajaran, Bapak Dandim dengan jajaran, Bapak Kajari dengan jajaran, pengadilan dengan jajaran, bahwasanya jabatan-jabatan bapak-bapak itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Oleh karena itu para bapak-bapak pelaku politik di Subul Salam, ya, jangan bermain curang. Kami yakin ada orang yang menyuruh, ada orang melakukan untuk menghapuskan bukti sejarah seperti ini. Kalau memang tidak mampu bekerja, jangan membuat keonaran, jangan ganggu, jangan rusak fakta-fakta sejarah seperti ini. Sangat naif dalam hati kami. Oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi ini, Pak Dewan yang terhormat, sampaikan para pimpinan Dewan. Semoga mempunyai pikiran yang jernih dan rasional, bahwa Subul Salam ini kita lahirkan bersama-sama dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Subul Salam. Fakta-fakta ini bisa kami pertanggungjawabkan, dan surat tadi sudah kami layangkan ke Kapolres Kota Salam yang kita cintai, dan ini sebagai pertinggal. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat surat kami ini akan sampaikan kepada Bapak Kapolda, Kapolri, dan Komisi 3 DPR RI, termasuk mengusut hal-hal yang kriminal yang terjadi di Salam. Tercecernya dokumen negara, kenapa sampai dengan hari ini tidak terbongkar? Perampokan toko emas, kenapa sampai dengan hari ini tidak tahu siapa pelakunya? Masyarakat ingin nyaman, ingin aman, ingin damai dalam negeri. Tak ada kata bumi Syekh Hamzah Pancuri. Demikian mungkin Bapak Dewan. Pak Dewan mungkin silakan kalau ada tanggapan. Baik. Terima kasih Bapak Pembangunan, yaitu Bapak Merasakti, terkait dengan peristiwa yang kami ketahui pada hari ini, di mana ini yang disebut dengan prasasti, ya, ini adalah bagian daripada aset daerah, ya kan? Ini bagian daripada aset daerah yang harus memang diamankan dan dilindungi oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya. Oleh karena itu kita berharap, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Merasakti tadi, bahwa persoalan ini dan beberapa persoalan yang sudah dilaporkan kepada kepolisian, ya kita juga dari lembaga DPR mengharap kepada pelaku penegak hukum untuk mengusut, karena ini adalah aset daerah, karena ini bersumber dari uang daerah yang uang rakyat. Oleh karena itu apa yang menjadi harapan
Bapak Merasakti tadi ini kami akan coba menyampaikan kepada pimpinan DPR nanti. Saya pikir demikian. Sedikit lagi kawan-kawan semua, di dalam prasasti ini ada lambang burung Garuda. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita. Siapa yang merusak lambang negara berarti termasuk merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu sebagai tambahan rekan media. Terima kasih. Baik. Seharusnya Pak, seharusnya prasasti ini sebagai salah satu monumen nasional di Kota Susalam, apa seharusnya tindakan dari pemerintah setempat itu Pak untuk menjaga ini Pak? Misalnya sebuah pembangunan yang sudah dibangun semasa pemerintah dahulu, kalau ada di situ prasasti, ketika ini direnovasi ringan atau berat, kalau ini memang harus dibongkar, seharusnya ini diamankan. Setelah selesai pembangunan, ini kembali didekatkan, bukan dihilangkan, bukan dimusnahkan, karena ini adalah sebuah dokumen yang penting ya, untuk mengingatkan bahwa sebuah pembangunan itu adalah sumber dari dana APBK ataupun uang masyarakat. Melihat monumen saat ini Pak, gini seperti ini yang dilihat yang tidak terawat. Bagaimana tanggapan Bapak melihat ini Pak? Ya, kalau kami menyikapi persoalan ini mungkin ya kelalaian atau ketidaktanggapan daripada pemerintah, sehingga banyak gedung-gedung ya terkesan terabaikan, ya kan, tidak terpelihara. Namun kami juga sedikit tahu bahwa di setiap SKPK yang membidang ini kadang ada yang diajukan untuk perawatan, ada juga yang tidak. Begini Pak, pandangan Bapak secara politik, apakah ini merupakan sebuah fakta sejarah? Karena kita tahu Bapak Merasakti adalah Bapak pembangunan yang sudah secara umum kita ketahui bahwa Bapak Merasakti adalah Bapak pembangunan. Apakah ini bukan merupakan penghilangan fakta sejarah yang berakibat itu melakukan tindak pidana yang besar, yang berat? Ya. Kita tidak bisa menuduh seperti itu. Namun seharusnya sebagai kepala daerah dia tetap memelihara, ya kan? Tetap memelihara karena ini adalah bagian daripada aset daerah, ya kan? Nah, jika ini ada penghilangan aset, ya kan? Siapapun pelakunya, kita mengharap kepada pihak penegak hukum untuk mengusut ini. Berarti belum ada indikasi secara politik menghilangkan fakta sejarah. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi, ya kan? Bisa jadi ini. Sedikit lagi akan saya tambahkan. Informasi awal bahwasanya prasasti ini dicopot adalah dari masyarakat. Salah seorang masyarakat datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari terminal datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari Luling datang ke rumah, nyatakan ini sudah dibongkar dan dicopot. Nah, khusus lapangan Beringin ini sangat disayangkan. Ini jantung kota, alun-alun. Di depannya ruko dan rumahnya Bapak Wali Kota yang terhormat. Kok bisa hilang? Ya, negara kita negara hukum, praduga tak bersalah kita kedepankan. Tapi kalau menurut penilaian saya, ini terjadi sebuah konspirasi yang masif, konspirasi yang terstruktur. Ada orang menyuruh, ada pelakunya dan ada tujuannya. Oleh karena itu dengan segala hormat kami meminta kepada Bapak Kapolres beserta jajaran mengungkap ini secara nyata supaya masyarakat tahu siapa dalangnya, siapa pelakunya, siapa aktor intelektualnya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, tanggapan Ketua dengan masalah yang ada ini seperti yang ditinjau tadi pagi itu seperti apa tanggapannya Bapak Ketua LPTBK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga LPTBK Nusantara Kota Susalam sangat terharu dengan kejadian ini, dan harapan kami sebagai lembaga di Kota Susalam agar penegak hukum mengusut tuntas semua permasalahan yang belum ada titik terangnya, termasuk dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di Pemko Susalam dengan kececernya berkas keuangan Kota Susalam, kasus perampokan emas di Kota Susalam. Harapan kami dengan adanya Polres Pemko Susalam di Pemko Susalam ini untuk
mengayomi masyarakat supaya masyarakat Kota Susalam merasa nyaman. Itulah harapan kami dari lembaga LP Tipikor Nusantara, usut tuntas permasalahan Pemko Susalam. Hanya itu yang harapan kami yang dapat kami ungkapkan. Semoga pihak hukum bekerja dengan maksimal. Oke, terima kasih. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen ataupun Ketua Investigasi. Iya, itu masalah pembongkaran prasasti itu masalah pembongkaran prasasti yang di lapangan Beringin tadi itu nampaknya ada unsur kesengajaan. Nah, jadi dengan kesengajaan itu pasti ada yang mendalangin. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya, yang pastinya itu pasti dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan, entah mungkin untuk menghilangkan jejak atau apa, yang pastinya itu dengan unsur kesengajaan, dengan cara kita menengok tadi pembongkarannya itu pasti dengan cara sengaja. Ya, karena pembongkarannya cukup rapi. Iya, cukup rapi kerjanya. Jadi itu ada orang yang menyuruh atau mendalangin. Oke, terima kasih. Itu aja. Silakan Pak Ketua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai yang dipercayakan sebagai ketua investigasi di lembaga LP Tipikor Nusantara, mungkin sama seperti rekan-rekan semuanya berpendapat hendaknya apa-apa yang terjadi permasalahan di Pemko Susalam ini itu ditindak lanjutilah, dituntaskan dengan secara tugas. Dan jangan hanya masyarakat itu bertanya-tanya. Kami sebagai mitra pemerintah itu selalu masyarakat bertanya bagaimana dalam hal-hal yang terjadi. Jadi kita inginkan mari bersama apa permasalahan sehingga kami juga merasakan sebagai masyarakat merasakan sangat terharu tentang apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam Pemko Susalam ini. Maka marilah kita coba sebagai penegak hukum, coba tindak lanjutilah, tuntaskanlah segala permasalahan, ditindaklah agar tidak masyarakat itu krisis kepercayaan terhadap kita. Semoga Susalam semakin maju, bukan semakin remuk. Hanya dapat itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, apakah masih ada tambahan? Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang aja, dipegang. Saya dari lembaga LP Tipikor sebagai kabid pemerintahan sangat prihatin atas kejadian yang ada masalah prasasti yang di lapangan Beringin. Semoga Pak Kapolres dan aparat hukum harus banyak menyikapi dan memperhatikan apa yang ada di Pemko kita ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Oke, Bas. Oke. Oke, terima kasih ya untuk tanggapan Ketua LP Tipikor dan seluruh tim LP Tipikor Nusantara Kota Susalam, dan kami ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.